Jumpa lagi di Ribut TV. Iya, Oppo Find X5 series. Ini adalah lini flagship terbaru dari Oppo yang baru saja diluncurkan di awal 2022 ini. Ada Find X5 dan ada Find X5 Pro. Keduanya seharusnya akan jadi andalan utamanya Oppo sepanjang tahun 2022. Nah, apa aja yang ditawarkan oleh smartphone terbaru Oppo ini? Kita akan coba rangkum ya, berdasarkan apa yang dijelaskan Oppo saat mengumumkan si Find X5 series ini. Ya, lini Find X5 series ini dibangun berdasarkan apa yang sudah dikembangkan oleh Oppo di flagship tahun sebelumnya, yaitu Find X3 Pro yang nggak ada 4-nya ya, dari 3 langsung ke 5 sekarang ya. Oppo menyebutkan kalau smartphone baru ini akan membawa keunggulan dari sisi desain, performa, konektivitas, dan yang tidak kalah penting, kamera tentunya ya. Terkait kamera, menurut Oppo, pengalaman penggunaan kamera yang belum pernah terasa sebelumnya akan hadir di Oppo Find X5 series berkat adanya Mari Silicon X. Kalau yang di tangan saya ini adalah pendahulunya. Ini Find X3 Pro, bukan Find X5 ya. Tapi ya mirip. Nah, untuk si Find X5 ini kan dia pakai Mari Silicon X. Ini adalah Dedicated Imaging Neural Processing Unit atau NPU yang mereka kembangkan sendiri. Jadi ini adalah chip khusus untuk Artificial Intelligence spesial untuk foto dan video. Imaging NPU ya, ini merupakan kombinasi dari NPU yang tadi ya dengan ISP atau Image Signal Processor yang lagi-lagi untuk foto dan video juga, yang dicuning spesial oleh Oppo dan dioptimalkan salah satunya untuk ngambil video di dalam kondisi low light. Bahkan dia bisa bikin 4K Ultra Night Video sekarang. Waduh, sepertinya sekarang ngevideo kondisi gelap jadi penting banget ya. Nah, dan tentunya dia juga mencakup fitur AI noise reduction juga yang sudah dilatih, ya namanya AI ya, harus dilatih ya. Sudah dilatih secara khusus untuk mengurangi noise di dalam kondisi video yang gelap. Nah, Mari Silicon X ini disebut juga bisa menawarkan integrasi hardware software yang optimal. Jadi sangat efisien pada saat bekerja ya. Bahkan disebut hanya membutuhkan kurang dari separuh daya yang dibutuhkan oleh solusi tradisional yang sekarang digunakan. Nah, sistem kamera si Find X5 Pro ini juga mengandalkan dual primary camera. Sama seperti yang satu ini, sama ya, dual seperti Find X3 Pro dengan konfigurasi ada 50 megapiksel wide kamera dengan Sony IMX766 f1.7 ultra transparent glass dengan 5 aksis OIS. Ini menarik sekali, 5 aksis OIS, harusnya stabil banget ini ya. Lalu ada 50 megapiksel ultra wide angle kamera, lagi-lagi pakai Sony IMX766, tapi ini freeform lens di sini, field of view-nya 110 derajat. Kemudian tentunya ada tele 13 megapiksel telekamera dengan 5 kali hybrid zoom dan 20 kali digital zoom. Sistem kamera utama ini juga masih mengusung full path 10-bit color engine untuk akurasi warna yang tinggi tentunya. Nah, yang menarik dan udah banyak dibahas mengenai si Find X5 Pro ini, Oppo bekerjasama dengan Hasselblad untuk menghasilkan natural color calibration. Ya, ini akan membawa warna-warna yang lebih natural untuk foto-foto yang diambil. Jadi bukan pakai lensa Hasselblad ya, tapi menggunakan tuning dari Hasselblad. Buat yang nggak tahu, Hasselblad ini pembuat kamera terkemuka yang sudah legendaris banget. Wow, bahkan kamera-kameranya sudah sempat dipakai untuk foto-foto di luar angkasa. Nah, sementara sekarang kita balik ke selfie ya. Oppo itu menggunakan Sony IMX709, sensor 32 megapiksel custom yang mereka kerjakan bersama dengan Sony. Kamera selfie ini bisa berubah dari field of view 80 derajat ke 90 derajat bila sistem mendeteksi kebutuhan tersebut. Misalnya tiba-tiba rame-rame ada grup selfie ya, dia bisa melebar. Beralih ke desain, Find X5 Pro tersedia dalam 2 warna, ceramic white dan glaze black. Bodi smartphone ini menggunakan ultra hard true ceramic back. Jadi punggungnya pakai keramik nih ya. Ini diklaim menghasilkan feel yang smooth tapi menawarkan durabilitas yang tinggi dan bisa membuang panas dengan baik sekali, serta tidak mudah kotor dan gak mudah kena bercak-bercak minyak dari jari kita. Untuk layar, smartphone ini menggunakan ukuran 6,7 inci curve dengan panel AMOLED ya. Resolusi layarnya 3216 x 1440 pixel atau WQHD+ dengan color gamut
P3. Iya, luas banget layar gamutnya. Peak brightness-nya ada di 1300 nits, sementara refresh rate-nya 120 Hz. Oppo menyebutkan bahwa layar ini menawarkan 0,4 JNCD color akurasi. Wah, ini tinggi ya. Akurasi tinggi banget nih. Disebutkan juga bahwa kalibrasinya tidak hanya dilakukan di typical brightness maksimum ya, typical brightness maksimumnya di 500 nits ya, tapi juga di 100 nits. Jadi dalam kondisi gelap, dia mau diredupkan, warnanya tetap benar. Penting banget nih ya. Layar ini juga dibekali dengan DisplayMate A+ certification dan mendukung HDR10+. Tentu saja layar ini juga bisa menampilkan lebih dari 1 miliar warna. Dan Oppo menggunakan Corning Gorilla Glass Victus untuk pelindung layarnya. Nah, untuk spesifikasi smartphone, dia dibekali dengan RAM 12GB dengan storage 256GB. Sementara SoC-nya Snapdragon 8 Gen 1. Udah tahu ya kalau yang satu itu speknya seperti apa? Ini SoC udah pasti mendukung 5G sih ya. Nah, untuk memastikan konektivitas seluler 5G-nya stabil, Oppo menggunakan 360 degrees Smart Antenna 3.0. Yang udah-udah sih kalau kita ngetes di Find X3 Pro aja, ini salah satu yang paling kencang 5G-nya. Ya, oke. Find X5 Pro ini juga menawarkan haptic feedback dari kelas terbaik di Android. Nah, baterai smartphone ini juga menawarkan baterai dual cell 5000 mAh. Untuk charging, Oppo menawarkan 80 watt SuperVOOC flash charging. Ini dijanjikan bisa mengisi baterai hingga 50% hanya dalam waktu 12 menit. Oke. Yang S22 itu 50% dalam 20 menit. Ini 50% dalam 12 menit saja. Ada juga dukungan untuk 50 watt AirVOOC alias sistem wireless charging cepat ala Oppo ya. Charging cycle-nya disebut bisa mencapai 1600 cycle atau 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Sistem pendingin di smartphone ini menggunakan multi-tier cooling system dengan large vapor chamber sebagai intinya. Tentunya ini dijanjikan bisa menjaga suhu smartphone tetap ada di rentang aman dan nyaman saat digunakan, bahkan kalau dipakai buat gaming sekalipun. Oh ya, smartphone ini juga menggunakan ColorOS 12.1 ya. Salah satu fitur menarik yang ditawarkan OS ini adalah AI Frame Rate Stabilizer yang dijanjikan bisa membantu mendapatkan frame rate yang stabil bahkan di game berat termasuk Genshin Impact. Nah, selain Find X5 Pro, Oppo juga menawarkan Find X5. Ya, ini harusnya lebih terjangkau dari yang Pro, tapi tetap menawarkan performa dan fitur yang masih layak disebut kelas flagship juga. Jadi flagship terjangkaunya. Bodinya bukan menggunakan keramik seperti Find X5 Pro, tapi menggunakan glass dengan ultra premium finish. Opsinya juga ada hitam dan ada putih untuk warnanya ya. SoC pakai Snapdragon 888. Wah, masih tetap kencang juga ya. RAM 8GB dengan storage internal 256GB. 80 watt SuperVOOC flash charge juga diusung di smartphone ini. Sementara itu untuk wireless charging, dia mendukung 30 watt AirVOOC ya. Sistem kamera smartphone ini juga menggunakan Mari Silicon X dengan setup fitur yang dikatakan kurang lebih sama dengan Find X5 Pro, termasuk Hasselblad Natural Color Calibration juga. Layarnya juga menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,5 inci, tapi di sini ya refresh rate-nya adalah 120 Hz. Oke, jadi kurang lebih seperti itu preview dari smartphone flagship terbaru Oppo yang si Find X5 series ini. Pertanyaannya, apakah Oppo akan membawa smartphone flagship terbaru ini ke Indonesia? Mengingat seri Find itu selalu masuk ke Indonesia, harusnya Find X5 ini juga masuk ke Indonesia. Kalau lihat dari desainnya dan ringannya dan kemampuannya ya, Find X3 Pro itu luar biasa. Salah satu smartphone yang paling recommended. Kayaknya kalau Find X5-nya datang, bakalan sangat menarik sih harusnya ya. Saya Dirvan, Jagat Review TV.